Kami akan sekarang ngomong tentang AI. Berapa banyak jenis-jenis AI. Berapa banyak penggunaannya dan tujuannya. Ada banyak brands dan nama. Pasti pernah dengar Bard atau Bing atau ChatGPT, OpenAI, dan seterusnya. Lebih lagi, itu bisa dipakai sebagai orang Kristen untuk daripada blog sampai saya bikin renungan, untuk PA, untuk berapa banyak. Akan lihat lagi bersama. And topik hari ini itu generative AI, poin ketiga, itu all purpose, berarti tujuan apapun lewat prompting. And berdasar itu akan perlu strategi. Strategi, kalau itu bisa untuk apapun, saya harus punya strategi dengan caranya, apa yang saya mau, bisa dan bisa, and cara untuk sampai ke situ. And strategy, pelaksanaan itu nama tactics. And tactics itu kelihatan waktu omong tentang prompt engineering. Bagaimana mengkalimatkan, bagaimana mentahapkan, bagaimana membentuk prompt satu atau lebih untuk hasil yang diinginkan. Sekarang, types and uses. Ini tiga yang paling dasar, ChatGPT, Perplexity, Bard AI. Sudah bisa lihat, kalau pengalaman itu punya karakter, penggunaan, dan cara yang sangat beda. Fungsinya tidak sama. Untuk research, kecepatannya, even itu tepat, accurate atau tidak selalu sama. And Perplexity punya di dalamnya satu search engine, dan search engine dengan Perplexity bisa sangat real time, tapi kadang itu dipepetkan karena hanya lihat hasil daripada search. Ada cara untuk dipakai dengan lebih luas. ChatGPT punya training model yang sekarang diukur dalam 170-an billion miliar parameters. Itu punya informasi yang luas. Triliun, Pak. Billion parameters. And actually sekarang trillion. I mean sekarang itu diukur dalam trillion untuk model terakhir. Oke, itu tidak up to date karena itu perlu training dan waktu bahan keluar belum dimasukkan. And so itu selalu punya nama lag time sebelum itu muncul di dalam ChatGPT. So kalau saya tanya tentang command, Perplexity bisa, ChatGPT tidak. Bing akan langsung kepada search engine dirinya dan seterusnya. Anyway, slide ini bukan untuk bisa lengkap, tapi hanya untuk menunjukkan every AI is different. Setiap AI punya plus, punya minus, and itu penting untuk mulai, coba, dan mengerti perbedaan, dan untuk belajar. AI apa, untuk apa. Okay? And ini generative. Kami ini hanya omong teks. Itu bagian kanan atas. Ada berapa banyak, dan kami tidak akan omong semuanya, tetapi daripada editing, sampai knowledge, and segala aspek terkait dengan teks. Bukan video, image, untuk coding. Ternyata salah satu penggunaan AI and OpenAI yang terbesar saat ini, itu untuk programmers, itu mendampingi dan menolong mereka untuk code generation, QC, dan berapa banyak jenis tugas lagi. Itu juga bisa tak hanya video and image, tapi text to speech, speech to text. And lebih lagi untuk research dan seterusnya. Banyak. Okay? And penggunaannya itu daripada business, sampai robot, sampai cybersecurity. Dengan jujur, tidak ada bagian apapun dalam hidup yang tidak saat ini bisa disentuh dan ditolong oleh AI. Termasuk kalau lihat salib. Yang gambar ini diambil daripada internet, dan kalau lihat dengan tragis pendidikan, mungkin dekat kekristenan, tapi hanya sebagian. Entertainment kadang saya ragu, tetapi dalam semua ini yang mewakili dunia yang lengkap dan penuh ada yang Kristen, so kami taruh salib merah di kirinya hanya untuk mengingatkan. Penggunaan tidak hanya untuk entertainment, untuk diri sendiri, tidak hanya untuk pendidikan, belajar, tidak hanya untuk Tokopedia, jual beli atau transportasi atau medis, tapi secara fondasi dan dasar sabda memperjuangkan AI for God, untuk Tuhan. Okay, top use cases di dunia bisnis.
top use cases itu untuk customers, untuk supply chain dan human resources, untuk research, and lain-lain yang Anda bisa baca. Itu sedang dipakai daripada menciptakan bahan dan knowledge sampai untuk melayani customers. Oke? Tapi untuk dunia Kristen, seperti apa penggunaannya? Sabda mulai tahun yang lalu bergumul tentang mengapa AI, apa itu, dan bagaimana. Saat itu masih ragu. AI mungkinkah dipakai untuk Tuhan? Kesimpulan hanya yes, tapi sangat yes. Ada itu AI dengan studi Alkitab, dengan gereja, dengan sekolah minggu, dengan persiapan khotbah, multiplikasi khotbah. AI termasuk untuk Natal dan saya percaya pasti Yul akan ada untuk Paskah sebentar lagi. And seperti apa? Ya, sudah, good. AI untuk 24 and Alkitab dan sekarang strategi prompting and berapa banyak lagi. Di tempat lain saya bergumul AI dengan terjemahan Alkitab, AI dengan berapa jenis pelayanan and seterusnya. Ini hanya untuk berarti tidak hanya usage di dunia yang sekular, tapi untuk dunia Kristen. Oke, itu tentang AI. Prompt engineering, apanya? Kami dapatkan waktu untuk bagian engineering hanya prompt ya, bilang main-main dan bisa cukup pintar, tetapi belum sampai engineer, itu S1 atau 2. Dan bisa lihat daripada ini, daripada prompts, static prompts, itu yang kami akan fokus, tetapi sampai agents yang adalah harapan masa depan, berapa banyak aspek ada. Lebih lagi, ini 12 techniques daripada self-asking, react, sampai wah terlalu banyak. Jangan khawatir, kami tidak masuk sini. Lebih lagi, prompt engineering techniques, instructional prompts tuningnya, and ini lagi menunjukkan berapa dalam prompt engineering kalau mau. And ini lebih lagi. Sekali saya akan omong, kami tidak akan sedalam itu. Kami akan strategis pilih dan milih apa yang mungkin paling baik untuk Anda.